Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang kali ini diwakili oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Profesor Asron Niam Soleh MA. Kita berikan aplaus untuk beliau. Jadi Bapak Deputi ini juga merupakan aktivis Cipayung dari PMII. Jadi sangat dekat dengan teman-teman Cipayung. Yang saya hormati juga bersama dengan kita juga sudah hadir staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Mbak Alia Nur Ayu Laksono. Selamat datang Mbak. Jadi Mbak Alia ini adalah perempuan hebat yang selalu terbuka. Kita juga banyak diskusi. Jadi nanti mungkin kader-kader di sini Mbak ada yang mau berdiskusi terkait persoalan pemuda hari ini. Kita berikan aplaus untuk Mbak Alia. Jadi kalau kita bicara kementerian atau Menteri Pemuda dan Olahraga, kalau hari ini yang hadir anak-anak muda, tokoh-tokoh muda, artinya sudah pas kita menghadirkan mereka. Yang saya hormati PJ Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten 1, Wali Kota Denpasar yang diwakili, kemudian dari pihak hierarki gereja Keuskupan Denpasar ada pastor moderator yang juga hadir. Yang saya hormati dari Ketua Porkoma Bali yang hadir juga pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati juga tentunya teman-teman sahabat saya dari lintas organisasi kepemudaan, teman-teman Cipayung Plus, teman-teman BEM, organisasi, dan semua teman-teman UKP lintas iman dan gerakan. Tentunya yang sama-sama kita banggakan teman-teman Pemkri Cabang Denpasar, teman-teman panitia. Kita berikan aplaus untuk mereka. Dan juga rekan-rekan pengurus pusat periode 2022-2024. Dan pastinya yang sangat saya hormati dan saya cintai, para delegasi, delegatus, peserta KSN yang pada hari ini berkesempatan hadir di Pulau Dewata ini, serta para ketua cabang dan calon cabang Pemkri, dan singkatnya hadirin sekalian yang sangat saya banggakan. Sebagai insan beriman, patutlah kita mengucapkan syukur berlimpah atas rahmat perjumpaan yang baik ini. Pada kesempatan ini, kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi tentunya untuk menyukseskan kegiatan ini. Pada momentum KSN ini, kita mengambil tema Indonesia 2045, epicentrum pertumbuhan ekonomi global. Tentu ini adalah sebuah mimpi besar, sebuah harapan dan perjalanan yang tidak mudah. Kalau kita lihat dalam konteks global, Indonesia Emas 2045 adalah bagian dari cita-cita milenium dunia. Kemudian Indonesia meratifikasinya dan melihat sebagai sebuah potensi dan peluang yang mana kita harus terlibat di dalamnya. Keterlibatan Indonesia diupayakan agar bisa terimplementasi
dalam setiap pola kebijakan penyelenggaraan negara. Di level regional, negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, menjadikan momentum ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kawasan. Cita-citanya cuma satu, yaitu menjadi motor penggerak untuk kesejahteraan kawasan dan dunia. Kalau kita bicara pada konteks nasional, Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Meraih posisi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dengan berbagai kekuatan, keuntungan demografi anak muda yang meningkat luar biasa, berbagai peluang dan ketersediaan sumber daya yang ada, diharapkan Indonesia menjadi titik sentral pertumbuhan ekonomi nasional, ASEAN bahkan global. Dalam proses itu, kita sebagai organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan melihat beberapa instrumen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan dalam tata kelola pembangunan yang akan sedang dilakukan. Secara khusus, Pemkri melihat 2 hal, yaitu bicara aspek kelestarian lingkungan hidup atau ekologi yang berkelanjutan dan demokrasi yang lebih inklusif. Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan pada beberapa poin, seperti pengelolaan APBN, kemudian pengembangan SDM, reformasi birokrasi. Tetapi ada 2 hal penting yang terlupakan, yaitu ekologi dan demokrasi yang inklusif. Kalau kita bicara lingkungan hidup, sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik, ada satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, yaitu ensiklik Laudato Si, bahwa bumi dan alam ini adalah ibu yang harus kita jaga dan harus kita rawat bersama. Oleh karena itu, kita harus mengutuk keras atas apa yang sedang terjadi hari-hari ini, seperti kebakaran hutan yang terjadi di mana-mana, daerah Sumatera, Kalimantan, dan di beberapa daerah lainnya. Oleh karena itu, kebakaran hutan ini, deforestasi dan pengundulan hutan, polusi udara dan kekeringan yang mengakibatkan beberapa daerah mengalami kelaparan dan gagal panen. Tentu Pemkri sangat mengecam semua tindakan-tindakan kejahatan yang merusak lingkungan hidup. Ini harus menjadi komitmen kita bersama dan menjaga bumi ini seperti ibu kandung kita yang melahirkan kita. Artinya adalah Indonesia Emas 2040 ini juga berarti menjaga keberlanjutan lingkungan. Lalu kemudian kita kalau bicara dalam aspek demokrasi dan tentu dalam konferensi studi nasional ini, kita akan membahas 8 isu. Salah satunya adalah bicara soal demokrasi. Ini jelang pemilu 2024 mendatang, perhatian kita perlu juga ditunjukkan untuk membenahi situasi demokrasi kita agar semakin inklusif dan berkelanjutan. Meskipun kita tahu bahwa skor indeks demokrasi kita cenderung membaik, namun tantangan dalam memperbaiki kualitas demokrasi masih besar, karena Indonesia tetap berada di demokrasi cacat. Perlindungan kebebasan sipil, independensi lembaga-lembaga tinggi negara, serta keselarasan kebijakan pemerintah dan kehendak publik adalah poin-poin sentral dalam memperbaiki
kualitas demokrasi Indonesia. Misalnya segala bentuk-bentuk politik kotor, politik sara, ujaran kebencian, dan berita bohong harus kita lawan bersama. Kita harus sama-sama memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Pemilu yang demokratis ini mencerminkan kearifan dan kedewasaan politik kita. Gus Dur pernah bilang, di atas politik adalah kemanusiaan. Saya berharap pemilu membuat kita semua semakin mengokohkan rasa persatuan dan ikatan kolektif kita sebagai satu bangsa. Mari kita merayakan politik ini sebagai sesuatu yang mengembirakan. Oleh karena itu, kita berharap ekologi dan demokrasi yang berkelanjutan menjadi dua target poin penting dalam proses pembangunan kita ke depan. Paling tidak menjadi sebuah bingkai untuk menjaga dan memastikan proses pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa mimpi Indonesia Emas 2045 akan sangat-sangat utopis, mengawang-awang kalau kita tidak bisa memulai hari ini, kalau kita tidak bisa memulai dari Bali. Harapannya forum KSN ini, kita semua kader-kader Pemkri mampu merumuskan sekaligus menghasilkan aksi nyata untuk mempercepat terwujudnya mimpi kita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Hadirin sekalian, para kader-kader Pemkri yang sangat saya banggakan, pada akhirnya kita berada di sini tentunya adalah orang-orang yang terpilih yang kemudian bisa memberikan ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa kita. Dan kami juga tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan begitu banyak terobosan program dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pembangunan pariwisata. Hingga saat ini Bali masih merupakan salah satu tujuan utama wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Ini membuktikan Provinsi Bali sangat serius membangun pariwisatanya yang berkelanjutan dan berkeadilan. Harapan besar dari kami, kiranya kader-kader Pemkri yang hadir di Denpasar, Bali ini dapat difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya dari Dinas Pariwisatanya, untuk bisa mengeksplor langsung wisata-wisata yang ada di Bali, sekaligus bisa memberikan kepada kader-kader Pemkri bagaimana mengelola pariwisata dengan baik dan kemudian dapat melahirkan ide, konsep untuk tempat-tempat wisata di daerahnya. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, kepada anggota penyatu senior Pemkri, dengan caranya masing-masing berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan ini. Akhir kata saya akhiri, Religio Omnium Scientiarum Anima, teriring salam Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria.